Baik, kita akan melanjutkan materi untuk bab yang ke-6. Tentang apa? Tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Kalau kita berbicara tentang meniti hidup dengan kemuliaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah berita di dalam Al-Qur'an keterkaitan dengan apa tujuan manusia hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, ya, yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanda, ya, memberikan sebuah isyarat kepada manusia bahwa manusia itu hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah di dalam memahami kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, karena telah kita diajarkan oleh Nabi keterkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah keterkaitan dengan hablum minallah wa hablum minannas, yaitu ikatan kepada Allah dan juga ikatan kepada manusia, gitu ya. Oke. Nah, hablum minallah, keterkaitan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keterkaitan dengan apa? Peribadatan. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu intisaru awamirillah wa jitinabu nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yang kita pelajari dari ilmu-ilmu mengenai keislaman. Bagaimana kita mengetahui tentang ibadah apa saja yang dimaksud pada hal ini? Banyak ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, gitu ya. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang kita lakukan sehari-hari, yang berkaitan dengan kewajiban pokok kita, kebutuhan pokok kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yaitu sholat 5 waktu, yaitu disebut dengan sholat khamsah atau sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Serta bin arkanil iman wa bin arkan Islam, dari rukun iman dan rukun Islam. Itu ya, kita mengerjakan yang namanya sholat, puasa, baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Kemudian zakat, fitrah, baik zakat sunnah maupun zakat fitrah atau zakat mal, gitu ya. Setelah kita mengetahui tentang seluk-beluk daripada beberapa peribadatan tersebut, setelah itu ada apalagi? Pergi haji jika mampu, gitu ya. Nah, itu adalah ibadah mahdhah. Selanjutnya adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang dilakukan sebenarnya, gitu ya, keterkaitan dengan ibadah sunnah, tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada manusia, gitu ya. Apa itu? Hal-hal yang kita lakukan secara kebutuhan kita, mungkin apa? Mempercantik diri kita, memperganteng diri kita. Kemudian ada lagi kita memperindah diri kita dengan mengenakan busana-busana yang. Tapi pemahaman tentang ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang dilakukan secara sunnah. Kalau mahdhah itu wajib, kalau ghairu mahdhah itu sunnah, pengertiannya seperti itu. Bisa juga ibadah salat sunnah yang lain, gitu kan? Seperti salat sunnah apa? Sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah qabliyah ba'diyah, dan lain sebagainya.
Setelah kita memahami tentang ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah, ya, kita keterkaitan dengan antara ikatan kita kepada Allah dan ikatan kita kepada manusia. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah bukanlah keterkaitan dengan kepada Allah, tapi kaitannya dengan ikatan kita kepada sesama manusia. Karena tadi tujuan utama dalam kita hidup di dunia ini, Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Keterkaitan dengan apa tadi? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ikatan kita kepada manusia, yaitu manusia Allah ciptakan sebagai makhluk apa? Sebagai makhluk sosial. Ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai makhluk sosial. Gitu ya. Sosial apa? Ya, kita pasti tidak dapat hidup sendiri. Pasti kita hidup membutuhkan pertolongan orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada manusia adalah apa? Akal dan nafsu. Gitu ya, akal dan nafsu. Allah ciptakan akal pada manusia di bagian atas. Allah ciptakan nafsu kepada manusia di bagian bawah. Dengan demikian, maka kedua bentuk kemampuan yang manusia miliki dari Allah Subhanahu wa taala itu upayakan kita lakukan dan kita seimbangkan antara keduanya. Sehingga apa? Sehingga agar kita bisa memanfaatkan kedua kemampuan kita ini dengan sebaik-baik. Allah ciptakan akal, Allah ciptakan nafsu untuk bisa menyeimbangkan pada saat kita hidup di dunia ini. Dalam hal ini adalah kita akan memahami tentang apa? Tentang kemampuan yang Allah berikan kepada manusia berkaitan dengan apa? Kemampuan dan kecerdasan. Di dalam Islam bahwa kita kenal dengan apa? Dengan sebutan mujahadah an-nafs. Yaitu apa? Kontrol diri. Ya, kontrol diri. Keterkaitan dengan kontrol diri secara ilmu psikologis, ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua, ada jasmani maupun rohani. Yang kita sebut dengan apa? Dengan fisik dan psikis. Ya, fisik dan psikis. Nah, fisik itu yang kita kenal dengan sebutan apa? Jasmani. Kemudian kalau psikis adalah berkaitan dengan kejiwaan kita. Gitu ya. Bahwa kalau kita memahami tentang psikologis manusia, bahwa Allah ciptakan akal dan nafsu itu untuk diseimbangkan agar bisa melakukan aktivitas dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan urutan dan syariat, sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan kebutuhan kita sebagai kodratnya manusia. Gitu ya. Allah ciptakan akal dan nafsu ini untuk menyeimbangkan di dunia ini, yaitu dengan apa? Dengan kecerdasan. Kecerdasan itu di dalam ilmu psikologis ada 3, yang kita kenal dengan apa? Dengan sebutan kecerdasan, kemampuan kecerdasan. Apa itu? 3. Kalau yang sudah kita tahu semuanya, ada istilah kalau di bahasa konselingnya yaitu IQ. Kemudian yang kedua adalah EQ, dan yang ketiga adalah SQ. Apa itu IQ? IQ itu adalah kecerdasan dalam berpikir, dalam pikiran kita, dalam akal kita, kecerdasan dalam berpikir. Setelah ada IQ, ya, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah EQ. Apa itu EQ? Emotional quotient. Kecerdasan dalam mengendalikan nafsu, mengendalikan apa?
mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah SQ. Apa itu SQ? Adalah bagian dasar, bagian luar. Setelah kita mengemban IQ dan EQ, yang luarnya adalah SQ. Apa itu SQ? Spiritual quotient, yaitu kemampuan dalam hal mentaati, mematuhi peraturan-peraturan yang ada pada bentuk norma. Yaitu apa? Baik norma keterkaitan dengan norma keagamaan ataupun norma-norma aturan-aturan yang berlaku umum. Gitu ya? Oke. Yang kita kenal dengan apa? Yang kita kenal dengan tadi apa? Kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita dengan cara kontrol self, dengan cara kontrol diri kita, mujahadah an-nafs, juga kita terapkan yang kedua apa? Berprasangka baik, husnudzon. Karena kalau kita sesama manusia dengan teman yang lain harus saling apa? Berbaik sangka, berpikir baik kepada orang lain, atau disebut dengan husnudzon. Setelah husnudzon, kemudian agar tali persaudaraan antara satu orang muslim dengan muslim lainnya, antara muslimah satu dengan muslimah lainnya, antara muslim dengan muslimah lainnya, ada sebuah kerjasama. Kenapa? Karena manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Bagaimana agar makhluk sosial ini yang berupa manusia saling bekerja sama, agar saling bisa membutuhkan dan saling kerjasama, yaitu dengan cara apa? Dengan cara persaudaraan, tali silaturahim, yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan ukhuwah. Apa itu? Ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam, sesama umat Islam. Ukhuwatul watoniyah, gitu ya. Atau juga ukhuwah, persaudaraan antara teman-teman kita yang lainnya, yang tidak kita bedakan antara yang agama apa dengan agama apa. Antar agama, persaudaraan itu adalah sebuah cara bagaimana agar manusia yang memiliki akal dan nafsu bisa mengkonsentrasikan keduanya dengan cara menyeimbangkan dan mengembangkan sebuah persaudaraan dengan kerjasama yang baik. Gitu ya. Yang kita sebut dengan tiga apa tadi? Kontrol diri. Yang kedua adalah prasangka baik, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Gitu ya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Silakan dilihat LKS kalian masing-masing. Kita baca bareng-bareng. Kita akan mengenal apa itu kontrol diri. Ya. Silakan dilihat Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 72. Tentang kontrol diri. Bagaimana cara kita mengetahui bagaimana pemahaman kita terhadap kontrol diri. Gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 72. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Lanjut surah Al-Hujurat ayat 12, keterkaitan dengan husnudzon, bahwa kita wajib husnudzon kepada orang lain, kepada Allah, kepada diri kita, dan juga kepada orang lain. Kita baca bareng-bareng Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Lanjut. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, makasih. Kita lanjutkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Hadis juga nanti ada tentang persaudaraan, gitu ya. Kita coba baca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pahami dulu tentang makna kandungan yang berada dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat berapa? Ayat 72. Ya. Berisi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti sedang berjihad dengan jiwa dan raga. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah. Apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta tolong kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Kalau kita lihat di situ ya, tentang Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72 tentang mengontrol diri. Innal ladzina amanu, wahai sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu itu artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wahajaru, dan berhijrahlah. Wajahadu, dan berjihadlah. Bi amwalihim, dengan apa? Dengan harta kalian. Kemudian wa anfusihim, dan oleh diri kalian. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memohon pertolongan, mereka lah orang-orang sebagian di antara kamu. Gitu ya. Nah, artinya di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam
yang beriman, yang mengaku beriman, kita wajib untuk apa? Saling tolong menolong. Gitu ya. Kita wajib menolong orang lain. Nah, maksudnya apa? Agar kita mengetahui bagaimana perasaan orang tersebut apabila ada, gitu ya. Apabila ada kesulitan, kemudian kita bisa membantu orang yang kesulitan tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang terpenting juga untuk kita pahami bahwa yang dinamakan dengan kita sebagai, kenapa sih gitu ya, bahwa ayat ini menerangkan tentang kontrol diri, tapi isinya adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dengan yang kita miliki. Apa itu? Harta kita, kemudian dari diri kita, gitu ya. Kenapa? Karena agar kita merasakan bagaimana kesulitan dari orang yang mendapatkan kesulitan itu. Kira-kira kalau kita mendapatkan kesulitan itu, kira-kira bagaimana? Apakah kita juga bisa membantu, kita meringankan beban mereka, kita coba membantunya agar kita merasakan bagaimana rasanya apabila kita berada di posisi orang tersebut, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita lihat lagi dengan Al-Quran surah apa tadi? Al-Quran surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12. Bahwa gitu ya, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk apa? Untuk senantiasa bersikap baik, berprasangka husnudzon kepada orang lain. Baik kepada Allah, kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sikap husnudzon, dan seuzon itu dapat muncul tiba-tiba tanpa kita sadar. Jangan-jangan itu ya, hindarkan kata-kata itu. Jangan-jangan opini. Maka kita wajib untuk memberikan pemahaman pada diri sendiri dan mindset kita ya, bahwa setiap apapun yang kita lakukan di depan itu harus terdapat apa? Terdapat pikiran yang positif, agar segala aktivitas yang kita lakukan tidak bermunculan pikiran-pikiran negatif. Biar lancar aja, udah nggak usah ikutin apa kata orang, nggak usah dengerin apa kata orang, nggak usah kita jalan aja. Yang penting kita berada pada jalur yang benar. Dan ingat bahwa gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah takaran rezeki kepada kita. Gak usah takut. Rezeki kita nilainya sekian, kayaknya kok nilai saya lebih rendah ya daripada teman saya, kan gitu kan? Ya mungkin rezekinya segitu. Tapi yang penting nilai yang kita dapatkan itu baik. Kita gak usah pikir jangan-jangan dia nyontek, jangan-jangan dia seujung, atau ya kan gue nilainya harusnya bagus, pakai otak sendiri, tapi dia kan pakai nyontek, kok dapat lebih bagus daripada gue. Harus husnudzon, berprasangka baik dulu. Oh mungkin memang rezeki dia segitu, biarin. Beda antara orang yang berilmu dengan orang yang jujur dengan orang yang tidak, itu berbeda pasti. Gitu ya, dari segi pemahaman. Dan bisa dilihat dari apa? Dari track recordnya nanti pada saat setelah lulus mungkin, atau pada saat memahami dari, atau mungkin hal lain, kan kita nggak tahu. Berprasangka baik, yang penting gitu aja udah. Kenapa kok begitu sih Pak? Islam itu mengajarkan begitu. Ya biar kita tidak ada iri hati, biar tidak ada pikiran yang buruk kepada orang lain, agar bersih hati kita, bersih pikiran kita, agar apa yang menjadi tujuan kita ke depan itu bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan. Kenapa kita punya tujuan tapi hambatannya banyak banget? Itu karena diri kita. Kenapa? Mungkin ada saja mulut kita yang suka isekin teman kita, orang lain, dan sebagainya. Atau mungkin juga pikiran kita yang menghambat tujuan kita agar sukses. Bisa juga begitu.
Nah, coba mulai dari sekarang kita coba upayakan diri kita untuk bisa berpikir secara positif. Positive thinking, jangan negative thinking. Ya, kalau orang jelek-jelekin kita, kalau orang berprasangka buruk kepada kita, biarkan orang lain itu. Tapi tidak pada diri kita sendiri. Ibda binafsi, kita awali dulu dari diri kita sendiri untuk bisa menerapkan dari apa yang menjadi perintah Allah berupa berpikir baik, berprasangka baik kepada semuanya. Kemudian apa? Kemudian untuk menumbuhkan sikap husnudzon gitu ya. Maka Islam wajib mengembangkan sikap-sikap menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita dari arah yang kita tidak terduga-duga. Gitu ya. Bahwa ingat, rezeki, amal yang kita lakukan itu kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan rezeki itu sudah Allah yang berikan. Gitu ya. Kalau ada orang yang mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah gitu ya, mungkin kita mau tapi ternyata dia yang dapat gitu ya, kita bersyukur alhamdulillah. Kita tetap senang kepada orang yang mendapatkan sebuah kenikmatan itu. Bisa jadi nanti mudah-mudahan kita juga diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai akan apa yang menjadi inginkan itu. Seperti itu. Terus apa lagi? Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sesuai jerih payah kita. Kalau kita udah sungsang subel, seumpama kita ulangan nih, kita mau bagaimana mengetahui kemampuan kita. Coba kita kerjakan dengan sesuai kemampuan kita. Pas dinilai ternyata nilainya mungkin ya 5, 6 gitu ya. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses. Orang sukses tidak hanya dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari proses perjalanannya. Seperti apa? Butuh proses bukan protes. Gitu ya. Butuh proses bukan protes. Karena protes itu harus berproses. Ya kan? Kalau asal boleh usul, kalau usul nggak boleh asal. Kan begitu kan? Nah, maka dari itu coba kita bagaimana bahwa ternyata setelah saya sesuai kemampuan saya ternyata nilai gue segini ya, kan gitu kan? Oh berarti ada yang kurang nih, apa yang kurang? Oh nomor sekian nggak ngerti, nomor sekian mungkin salah jalannya dan semacamnya, kan begitu. Kita nggak usah ngiri terhadap orang lain. Bagaimana cara kita? Boleh sih ngiri sama orang lain, tapi ngiri yang baik. Ya kok nilai dia bisa bagus ya, kenapa ya? Coba diskusi sama orang yang mungkin lebih bagus nilainya daripada kita. Kecuali kita tahu bahwa dia mendapatkan segitu karena nyontek, beda lagi. Dengan bersyukur, kenapa? Karena itu adalah bagian kita menerapkan sebuah perintah apa? Bersyukur kepada Allah. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu pada saat kita mengerjakan ulangan tersebut, ternyata nilainya 5, 6 gitu ya. Syukur-syukur ternyata nilainya bisa bagus kan. Kalau umpama bagus kita tingkatkan. Tapi kalau umpama kurang bagus ya kita tingkatkan lagi. Kira-kira apa hal-hal yang perlu kita ubah? Cara pola belajar kita, cara pemahaman kita, mungkin proses kita dalam mengerjakan. Kan barangkali ada yang salah, ada yang kurang tepat, sehingga dinilai kurang baik atau dinilai kurang tepat. Gitu ya. Oke, ya. Silakan dilanjutkan untuk istirahat dulu ya. Nah, bahwa kalau kita menyadari bahwa yang namanya analisis kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berhusnudzon. Itu berbaik sangka, gitu ya.
tadi sudah dijelaskan juga secara detailnya. Kemudian yang berikutnya adalah menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat yang sesuai dengan jeripaya sendiri, kemampuannya. Nah, kalau seperti itu maka ya kita wajib, boleh juga sih kita iri terhadap hal yang baik. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin seandainya kita dirasa kayaknya kok dia lebih baik daripada saya ya, nggak apa-apa.